Pas menghadap ke kiri, tiba-tiba itu dia merasa tambah gelisah. Spontan dia melek. Dari posisi tidur berbalik ke kiri, dia spontan melek. Dan ternyata setelah dia melek, dia dihadapkan dengan penampakan yang sangat mengerikan, Bang. Jadi di dalam kamar itu ada kuntilanak terbang-terbangan, Bang. Dan semakin dia takut, semakin dilihat jumlahnya makin bertambah, Bang. Mbak Dini mengiyakan, iya mas emang begini gini kondisinya, ada gangguan segala macam, makanya saya mau ke rumah orang pintar untuk menetralisir lingkungan kontrakan ini. Ya udah, alhamdulillah dia ada inisiatif ya kan. Berarti selama ini gangguan yang gue alami itu ternyata bukan timbul dari manusia, Bang. Ternyata timbulnya dari hal-hal yang tak kasat mata di sini, Bang. Dan gue nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi gue merasakan banget itu kondisi kontrakan sangat mencekam, Bang, di situ, Bang. Ya akhirnya Mbak Dini pamit sama gua, dia pergi sekitar 3 hari, Bang. Nah, berselang 3 hari Mbak Dini pulang. Anehnya, Bang, setelah dia pulang itu suasana kontrakan berubah seperti awal mula gua ngontrak di situ. Yang asri, yang adem, yang sejuk, pokoknya hawanya normal, Bang. Dan nyaman lagi seperti pertama kali gua ngontrak di situ. Terus Mbak Dini bilang, udah aman mas sekarang mah, udah gak usah dipikirin, yang udah ya udah, gangguan itu insya Allah udah nggak ada lagi. Wah gue seneng nih ya kan, gue bisa jemput istri gue lagi. Jadi pas banget seminggu udah, Bang, intinya itu. Nah gue ngirim pesan singkat ke istri gue, mah ini kontrakan udah beda lagi hawanya, udah kembali seperti semula, kamu besok aku jemput ya. Istri gue ragu tuh, tapi gue lu harus pulang, lu nggak bisa nginep terus di rumah orang tua lu. Kita walaupun kontrak ini ya kita udah punya tempat bernaung gitu loh, lu harus ikut gua. Nah sore hari habis maghrib setelah gua pulang dari pasar, pulang berdagang, Bang, gua jemput istri gua dan anak-anak gua boyong lah kembali ke rumah kontrakan gua. Sampai kontrakan, iya, istri gua merasakan hal itu, Bang. Adem, sejuk, senyap, sepi. Pokoknya hawanya positif banget, Bang, di situ, Bang. Istri gua betah dan ya alhamdulillah ya udah berubah ya. Posisinya istri gue udah nggak ketemu Mbak Dini karena Mbak Dini ini udah masuk ke rumahnya ya kan, udah masuk ke kontrakannya. Nah yaudah, aktivitas seperti biasa lagi, Bang, gue, Bang, normal. Pokoknya gue seneng lah, alhamdulillah. Istri gue udah nggak minta nyari kontrakan lagi, istri gue udah nggak ada komplain lagi. Tapi apes di situ, Bang. Nggak lama, Bang, suasana positif itu nggak lama, Bang. Cuman 1 minggu, Bang, dan kembali lagi, Bang, ke suasana awal. Dan lebih parah, Bang, kondisinya, Bang, dari suasana sebelumnya, Bang. Yang tadinya sangat positif sekarang sangat-sangat negatif. Itu suasananya bener-bener sangat mencekam, Bang. Walaupun gue di dalam rumah ada anak ada istri, itu tuh gue sangat merasa di situ banyak yang ngawasin, nggak hanya di luar tapi di dalam kontrakan gue. Itu berasa banyak banget. Walaupun gue ngeliat tapi gue dari hati gue ngerasa di situ. Anak gue udah mulai rewel, dua-duanya, yang tadinya nggak rewel jadi rewel. Ya, anak kecil juga ditanyain kan nggak mungkin jawab, dia hanya merasakan juga di situ. Intinya gue tuh dibuat nggak betah di kontrakan itu. Istri gue ngerongrong lagi, Bang, minta nyari kontrakan baru di situ. Ya gue nggak habis pikir deh, kok gini amat ya, ngontrak bayar repot gitu. Nah paginya itu istri gue berbaur lah dengan tetangga-tetangga gue nih. Ternyata mereka semuanya 7 pintu ini merasakan hal yang sama. Panas, mencekam. Pokoknya kembali lagi seperti semula, Bang. Yang tadinya panas segala macam itu kembali lagi. Jadi aura negatif itu muncul lagi gitu, Bang. Nah selang beberapa hari, ini kita sebut saja, Bang, ya, namanya itu Mbak Nia. Dia ngontrak itu di kontrakan nomor 2. Jadi yang pertama itu yang kemalingan,
Jadi sampingnya itu si Mbak Nia ini, dia ngontrak di kontrakan nomor 2. Itu gempar bang, siang-siang bang. Dia cerita ke semua tetangga termasuk istri gue. Gue posisinya nih, gue diceritain istri gue karena gue nggak dengar secara langsung karena posisi gue lagi kerja ya kan. Jadi si Nia ini cerita waktu malam dia pulang main, kebetulan si Nia ini sering tinggal sendiri. Dia suami istri tapi belum dikaruniai anak. Suaminya itu entah kerja apa, pokoknya pulangnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi rutinitas si Nia ini kebanyakan di luar bang, entah ke rumah saudaranya, entah ke rumah temennya. Kebetulan dia punya teman atau saudara itu yang tinggalnya nggak jauh dari kontrakan gitu loh. Dia lebih sering ke situ. Jadi sore hari atau malam hari dia pulang ke kontrakan, terus pagi sampai siang dia di luar gitu loh. Jadi si Nia ini cerita ke semua tetangga. Jadi tetangga ini ceritanya dikumpulin nih bang. Dia cerita, itu dia cerita sambil nangis. Nah sekitar jam 1 itu Mbak Nia waktu tertidur pulas, dia bilang sih posisinya menghadap ke kanan. Dari menghadap ke kanan dia gelisah menghadap ke kiri. Pas menghadap ke kiri, tiba-tiba itu dia merasa tambah gelisah. Spontan dia melek. Dari posisi tidur berbalik ke kiri, dia spontan melek. Dan ternyata setelah dia melek, dia dihadapkan dengan penampakan yang sangat mengerikan bang. Persis 1 jengkal di depan mukanya si Mbak Nia tersebut. Itu ada penampakan sesosok pocong bang. Jadi mukanya dia berhadapan, bola matanya itu saling memandang dengan pocong tersebut bang. Itu dia bercerita, bentuknya itu wah udah kacau bang. Hancur, rusak sana sini, sedikit busuk dan sangat bau bang. Posisinya itu dia ngelihat, saking takutnya, nggak tahu kenapa dia nggak bisa merem, nggak bisa teriak, dan badannya nggak bisa bergerak bang. Tatap-tatapan itu kurang lebih 2-3 menit, sampai akhirnya dia nggak kuat bang ngelihat penampakan itu, karena pocongnya itu bener-bener ngelihat dia secara langsung, jarak 1 jengkal, tidak mengeluarkan suara, hanya meringis-meringis bang, nyengir-nyengir, sinis gimana ya gitu ya. Jadi posisinya itu Mbak Nia sangat ketakutan, tapi dia nggak bisa apa-apa. Itu dia seperti terkunci bang, seluruh jiwa raganya itu terkunci, nggak bisa melawan, nggak bisa jerit, nggak bisa berpaling. Sampai akhirnya dia udah nggak, bener-bener nggak kuat sih sepertinya, dia tuh pingsan bang di situ bang. Pingsan dan dia udah nggak tahu kejadian selanjutnya seperti apa. Intinya dia pingsan dan menjelang siang dia terbangun, langsung keluar rumah, langsung gedor-gedor tetangga, semuanya dibangunin, digedor-gedor. Intinya tetangga yang di dalam rumah tuh suruh keluar, dan dia menceritakan kejadian tersebut. Itu bang cerita yang dialami si Mbak Nia itu bang. Walaupun gue ceritain dengan dari suara istri gue yang cerita ke gue, tapi di situ tuh nggak mungkin kalau dia ngada-ngada. Soalnya si Nia ini orangnya cuek, diem. Kalau nggak perlu nggak ngomong. Dan juga kalau dia ngarang cerita juga buat apa gitu loh. Dan setelah gue gabungin kok semua kok ngalamin kejadian mistis ya. Walaupun gue nggak ngelihat secara langsung, gue dengar suara langkah, dan istri gue dengar suara langkah, tetangga yang lain. Kalau suara langkah itu semua tetangga dengar bang. Semuanya dengar bang, tanpa terkecuali. Dan yang menyaksikan penampakan tersebut baru Mbak Nia. Dan jangan sampai gue dan keluarga gue mengalami kejadian tersebut. Amit-amit lah, gue tahu kayak gituan ada, setan itu ada, makhluk halus itu ada, tapi gue nggak peduli. Lu jangan ganggu gue, lu jangan ganggu gue nggak akan ganggu lu gitu loh, ya kan? Nah si Mbak Dini ini kan juga dengar kan cerita tersebut. Mbak Dini ini jadi makin takut bang posisinya. Kebetulan kan rumah gue pas banget sebelahan sama dia kan. Jadi itu tiap malam tuh gue denger dia sering melantunkan ayat suci Al-Quran bang. Entah dari suaranya langsung atau dari MP3 yang dia putar bang. Kenceng itu suaranya. Ya gue malah seneng dia nyetel seperti itu. Ya hitung-hitung buat menguatkan aura positif di situ. Dan ya gue biar tenang juga, dan ya biar gue dan keluarga gue bisa tidur lah. Itu setiap hari bang.
Setiap hari Mbak Dini nyetel itu. Dia setiap hari ngaji juga di situ. Ya alhamdulillah lah, gue juga kebetulan ya, karena aktivitas gue terlalu berat, terlalu sibuk setiap hari, gue emang jarang ngaji bang, tapi gue selalu baca-baca dalam hati gitu loh. Anak istri gue juga ngelakuin seperti itu, dan sering juga anak istri gue tuh diajarin ngaji sama istri gue di rumah gitu loh. Tapi kan belum selancar orang dewasa bang gitu loh. Gue mau ngaji ya gimana, soalnya gue pulang udah capek, gue ngaji ya paling ya jarang-jarang bang gitu bang, nggak setiap hari gitu loh. Nah lanjut cerita bang ya, karena kejadian tersebut istri gue ngotot lagi bang, minta ngungsi lagi ke rumah mertua gue. Pusing gue dibuatnya bang, nyari kontrakan nggak gampang, solusinya ya harus ngungsi lagi. Tapi di situ gue kuatin, udahlah, yang penting yang begitu-gituan nggak nampak di kita. Walaupun kita ngerasakan ya udahlah mau gimana lagi ya kan, pindah juga nyari kontrakan nggak segampang itu, gue bilang gitu. Toh juga tetangga kan banyak gitu loh, kalau ada apa-apa urgent selagi nggak ada gue, lo ketok-ketok aja pintu tetangga minta tolong atau gimana lah ya kan. Tapi emang suasananya parah bang di situ bang. Kalau siang sepi banget, kalau malam mencekam banget. Jadi ketakutan gue dua bang di sini. Siang gue takut rampok, malam gue takut sama yang begituan, sama makhluk halus. Takut sih enggak, tapi lebih gue protek ke anak istri gue lah gitulah. Gue mau bodo amat sama diri gue, yang penting anak istri gue nggak ngalamin itu gitu loh ya kan. Amit-amit kejadian juga kalau siang-siang dirampok nggak ada yang tahu bang. Orang sepi banget di situ, kondisinya benar-benar sepi mencekam. Nah istri gue tetap bertahan lah ya 2-3 hari dari kejadian pertama itu bang, yang Mbak Nia diliatin sosok pocong itu ya kan. 2-3 hari timbul cerita lagi bang di situ bang. Ini parah juga sih ceritanya. Jadi si Mbak Nia ini di hari kedua atau ketiga gitu ya kalau nggak salah, pas kejadian ditemuin pocong itu, dia ditemuin lagi bang sama makhluk. Tapi bukan pocong. Ini jauh lebih serem, jauh lebih banyak jumlahnya. Jadi posisinya itu dia belum tertidur, masih main handphone di kamarnya. Kebetulan emang suaminya jarang di rumah, jadi dia selalu sendirian di kontrakan itu. Jadi Mbak Nia ini spontan itu dia ngerasa sangat merinding bang. Merinding yang sangat hebat. Tapi badannya gak terkunci bang, masih bisa gerak. Nah itu dia merasakan sesuatu bang di situ bang, sangat mencekam sekali. Dan tiba-tiba bang, itu muncul satu kuntilanak bang. Satu kuntilanak yang berterbangan di plafon rumahnya bang. Jadi di dalam kamar itu ada kuntilanak terbang-terbangan bang. Dan semakin dia takut, semakin dilihat jumlahnya makin bertambah bang. 2, 3, 4 bang. 4 kuntilanak berterbangan sambil ketawa-ketawa bang di atas plafon itu bang. Itu kejadiannya gak lama bang, karena spontan dia jerit, dia lari keluar rumah bang. Keluar rumah untuk ke rumah tetangganya atau saudaranya yang gak jauh dari kontrakan gue. Jadi dia punya tetangga atau punya teman dan saudara itu gak jauh dari kontrakan tersebut. Ya karena posisi kontrakan gue jauh dari kontrakannya si Mbak Nia, ya mungkin yang denger jeritan itu mungkin tetangga gue ya, sebelahnya kali yang denger. Kalau gue sih gak denger sih. Ya kejadiannya malam sih jam 12 atau jam 1 gitu bang. Intinya dia digangguin lagi bang. Pertama pocong, yang kedua kuntilanak bang. Gak tanggung-tanggung bang, 4 kuntilanak berterbangan di plafon rumahnya sambil tertawa cekikikan. Ya logika aja bang, jangankan perempuan bang, gue kalau ngalamin itu juga gak tahu harus berbuat apa bang. Yang jelas ya pasti takut lah. Walaupun gue berani, tapi kan bentuknya gak ada yang bagus bang begituan. Iya. Bentuknya serem-serem pasti. Alhamdulillah gue masih bersyukur di situ bang. Itu gak muncul di rumah kontrakan gue, gak menghantui keluarga gue. Tapi tetap bang, itu suasana panas setiap hari, suasana mencekam setiap hari. Siang harinya si Ana itu balik, cerita lagi bang. Tetangga dikumpulin, dia cerita lagi. Istri gue makin takut di situ bang. Tapi gue nggak ada solusi. Ya udahlah, ya udah gue antar lagi lah ke rumah mertua gue. Dia ngungsi lagi di situ. Tapi gue nganternya sorenya bang. Siangnya itu pas abis si Ana cerita,
Ya cerita udah selesai, mereka masuk lagi ke rumah masing-masing. Istri gue masih di luar rumah pekarangan bermain dengan anak-anak gue. Dia itu, istri gue tuh ngelihat si Nindi. Jadi Nindi ini anak dari tetangga kontrakan gue yang nomor 3. Oke. Usianya kurang lebih 18 tahun bang. Perempuan dia, si Nindi. Istri gue ngelihat si Nindi ini bawa ember ke atas, dan ada suara siram-siraman tuh, kayak orang nyiram, yang ngeluarin tangan dari ember terus nyiramin air. Gimana sih bang? Istri gue ngelihat si Nindi. Istri gue nanya, ngapain Nindi siang-siang main air di atas gitu? Oh enggak tante, biar adem aja gitu. Ya istri gue positif kan, ya lagi siang-siang ya kan, disiramin air mungkin biar adem. Tapi aneh aja gitu, istri gue mikir, ngapain main air siang-siang, disiramin air seember emang bisa adem gitu ya kan. Karena istri gue cuek, ya udahlah bodo amat ya kan, istri gue langsung masuk ke kontrakan gue gitu ya kan. Jadi intinya tuh si Nindi siang-siang nyiramin air bang, seember di atas kontrakan, dari ujung ke ujung disiramin sama dia. Nah istri gue nginep di rumah mertua gitu nggak lama bang, karena gue dengar kabar si Mbak Dini itu nyewa 4 orang bang, yang nggak muda-muda amat, nggak tua-tua amat, 4 orang laki-laki untuk stay di depan kontrakan. Jadi 4 orang itu ditugaskan Mbak Dini untuk begadang di depan kontrakan. Entah untuk apalah, gue juga nggak peduli ya kan, entah jaga keamanan, entah jaga dari hal-hal gangguan dari makhluk halus, gue nggak tahu lah. Intinya di situ gue ngerasa, wah depan rumah malam-malam rame nih ya kan, ada yang begadang nih, gue aman lah tinggal di situ. Jadi tidur di kontrakan juga aman lah gitu ya kan. Ya udah, gue kabarin istri gue, mau ada yang begadang nih, orang suruhan Mbak Dini, kita aman di kontrakan, udah kamu pulang ya. Gue gituin kan, istri gue lulu bang, mau gue jemput tuh, pulanglah dia. Biasa gue jemput kan, dari rumah mertua kan gak jauh, gue jemput. Gue pulang dari pasar, gue jemput. Ya kita tidur normal bang. Dan di saat itu berasanya normal banget bang, nggak ada aura negatif, nggak ada panas, pokoknya sejuk bang. Malam-malam dingin, apalagi gue pasang AC kan, pakai AC lebih dingin ya kan, suasananya normal lagi bang. Pokoknya nggak terjadi apa-apa di malam itu. Pokoknya hal-hal negatif sekecil apapun di malam itu, sewaktu ada 4 orang begadang itu, nggak terjadi apapun bang, nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi tetep bang, walaupun udah aman-aman aja, setelah nggak ada yang begadang lagi, keesokan harinya nggak ada yang begadang lagi, suasana mencekam lagi bang. Gua nggak tahu itu harus gimana lagi. Pokoknya suasananya parah, mencekam banget. Dan istri gua ngotot, pokoknya hari ini juga kita harus cari kontrakan, kita harus pindah. Aku nggak mau tahu, kata istri gua gitu. Dan ya gua mengiyakan sih permintaan istri gua. Gua harus cari kontrakan karena gue sih bodo amat sama diri gue, yang penting anak istri gue ini loh. Kasihan kalau tiap hari harus ngungsi sana sini, dan kalau bertahan di kontrakan suasananya seperti itu gitu loh bang. Alhamdulillah bang, gue dapet kontrakan lagi. Jadi gue tuh di kontrakan yang lama ini, gue hanya bertahan 8 atau 9 bulan. Nah alhamdulillah sekarang nih posisi gue bercerita ini, gue udah pindah ke kontrakan gue yang terbaru lagi gitu bang. Dapat kontrakan, gue pindah dari situ. Kebetulan pas gue pindah ini, si Mbak Dini nggak ada, tapi ada perempuan di rumahnya. Gue nggak tahu siapa lah itu, gue mungkin saudaranya lah. Gue bilang gue mau pindahan, tolong sampaikan ke Mbak Dini gue mau pindahan. Kebetulan emang gue nggak punya nomor Mbak Dini kan, nggak punya nomor teleponnya Mbak Dini. Oh iya pak, nanti saya sampaikan, kata perempuan itu begitu ya kan. Lanjut gue pindahan. Setelah selesai pindahan, pokoknya gue pindahan tuh ekspres bang. Jadi maghrib gue tutup toko, gue pindahan segala macem, 4 kali bolak-balik bang pakai mobil bak tuh. Setelah gue pindahan tuh, gue ngerasa di rumah yang baru tuh, hawanya jauh banget bang, 180 derajat berbeda bang dengan kontrakan yang lama tadi. Hawanya beda, positif banget deh. Gue heran, padahal tuh jaraknya nggak jauh bang. Seharusnya kalau memang kondisi lingkungan sekitar kontrakan gue panas,
Seharusnya di luar pun juga panas dong, tapi anehnya di situ doang yang panas. Gue pindah tuh nggak sampai 2 kilometer bang. Dan Mbak Dini nggak tahu kontrakan gue yang baru itu di mana, dia nggak tahu karena posisi pas gue pindahan Mbak Dini nggak ada. Jadi kunci kontrakan lama gue titipin sama perempuan yang ada di rumahnya Mbak Dini itu. Gue rasa sih itu ponakannya bang. Ya udah, kehidupan berjalan normal, keluarga gue kembali bahagia, gue melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa takut lagi. Intinya kembali normal bang di situ posisinya. Nah, istri gue ini masih berhubungan sama satu penghuni kontrakan yang lama. Ya si Ana itu, kontrakan nomor 5 yang samping gue ya kan. Sama si Mbak Dini sih udah lost contact istri gue. Pokoknya sama semua tetangga udah lost contact, kecuali sama si Ana ini. Istri gue masih sering ngirim pesan singkat lah, masih berhubungan lah intinya. Nah si Ana itu bilang, intinya nih si Ana bilang, hanya 3 kontrakan yang terisi sekarang, semuanya sudah kosong bang. Ya gue yakin sih semua pindah karena gak betah itu. Jadi yang tersisa ini si rumah nomor 3 tuh, yang isinya anak indigo itu, sama dia tinggal di situ sama ibunya sama adiknya. Nah dan si Ana kontrakan nomor 6, dan sebelahnya kontrakan anak indigo itu bang, nomor 4. Ya kita sebut saja lah kontrakan nomor 4 itu namanya Pak Danu. Pak Danu itu tinggal beserta istri dan kedua anaknya. Dan sesekali itu bapaknya Pak Danu, ya sebut saja Pak Salim ya, dia sering nginep di situ. Jadi intinya tuh dari 7 pintu kontrakan, sisa 3 kontrakan yang terisi. Semuanya gak betah, pada pindah. Nah gue nanya dong sama istri gue, itu si Mbak Dini pindah juga? Nah istri gue jawab, iya dia pindah juga, pindahnya mendadak, nggak ngasih kabar, nggak ngasih ancang-ancang gitu loh. Pokoknya tiba-tiba malam-malam itu dia ngetok pintu rumahnya si Ana, bilang saya hari ini mau pindah, mau pamit lah intinya. Si Mbak Dini tuh pamit sama si Ana ya kan. Kok buru-buru mbak, emang bawa barangnya gimana? Kan barangnya banyak mbak. Enggak, saya pindah bawa badan doang. Karena kamu selama ini baik sama saya, semua perabotan elektronik, pokoknya semua perabotan yang ada di kontrakan Mbak Dini itu dikasih ke si Ana. Ya berhubung dikasih, siapa sih bang yang gak mau bang? Iya. Ada lemari, ada sofa, ada TV, ada rice cooker. Pokoknya semuanya bang, tanpa terkecuali itu dikasih semua perabotan itu ke si Ana. Jadi Mbak Dini itu pindah dengan anak-anaknya, hanya bawa baju saja bang, baju yang nempel doang tuh yang dibawa, sama beberapa perlengkapan yang sangat urgent kali ya, itu dibawa. Si Ana nih mikir, Mbak Dini itu pindah ya mungkin karena keadaan seperti ini kali, dia ikut takut gitu loh. Tapi anehnya kan dia pengurus bang, jadi dia dipasrahkan oleh om mendiang almarhum suaminya ini untuk mengurus kontrakan tersebut. Tapi kenapa kok dia pindah gitu bang? Logikanya kan gitu bang, kalau emang dipasrahkan untuk menjaga kontrakan ngapain pindah gitu loh, kalau nggak ada sesuatu ya kan. Tapi si Ana juga gue lihat sih orangnya cuek juga bang, apalagi dikasih perabotan yang segitu banyaknya, dia seneng lah. Langsung besoknya tuh dia manggil cowoknya, nyuruh bantu pindahan tuh barang-barangnya Mbak Dini ke kontrakannya si Ana. Nah abis pindahan, barang-barang udah selesai dipindah, mungkin kecapean atau gimana, gue juga nggak paham. Si Ana ini hari itu nggak kerja bang, jadi dia nginep entah di rumah kerabatnya atau kemana. Pokoknya dia hari itu tuh nggak ada di kontrakan. Nah ini cerita tambahan bang sebetulnya. Ini cerita ini muncul dari pacarnya si Ana. Jadi pacarnya Ana ini bercerita ke istri gue, kalau pas malam itu si Ana nginep, tanpa sepengetahuan si Ana, cowoknya itu ke kontrakannya bang. Tapi gak masuk ke kontrakannya, lebih ke kebon sama samping kontrakan bang. Dia itu bawa, katanya sih orang pintar, dibawalah orang pintar ke situ. Mungkin ya karena cowoknya pernah ngalamin kejadian juga, gue gak tahu persis. Nah, yang buat dia penasaran, makanya dia sampai bawa teman atau saudaranya gitu yang orang pintar, dibawa ke lokasi tersebut. Itu kondisinya malam hari bang, sekitar jam 10-an ya kan. Jadi orang pintar itu dibawa
Intinya si Ana nggak tahu kejadian ini bang. Dibawa ke samping rumah. Kebetulan tuh samping rumah kontrakan nomor 7 itu ada ruangan septic tank bang, tapi udah dicor rata dengan jalanan. Nah itu orang pintar itu posisinya jongkok di pojokan bang. Jongkok di pojokan ya karena mungkin mau melakukan ritual atau apalah. Intinya jongkok di situ. Setelah jongkok itu dia mengeluarkan kertas bang. Dari balik tangannya tuh dia ngeluarin kertas. Ternyata kertas itu foto bang. Foto itu ditunjukin ke cowoknya si Ana. Ini bukan orangnya. Berbicara seperti itu bang. Terus cowoknya Ana kaget. Wah ini kan Mbak Dini. Dari mana dia bisa nemu foto itu bang? Jadi orang pintar itu menemukan sebuah foto. Sebelum orang pintar itu jongkok, di situ nggak ada apa-apa bang, bersih, nggak ada apa-apa. Abis jongkok tiba-tiba kok dari balik telapak tangan ngeluarin foto, dan dia bisa nebak ini bukan orang yang namanya Mbak Dini, yang jadi penanggung jawab kontrakan gitu loh. Lah kaget dong si cowoknya Ana ini. Iya bener ini orangnya. Oh gitu jadinya. Ya jadi orang pintar itu cerita si Mbak Dini ini sebetulnya orang baik gitu loh. Tapi karena sesuatu hal yang menjadikan dia kepaksa jadi agak jahat, dan dia tiba-tiba pindah gitu aja dari kontrakan itu karena ada sesuatu hal. Jadi orang pintar itu bercerita ke pacarnya Ana ini, bilangin sama pacar kamu, hati-hati dengan orang ini. Jaga jarak, jangan terlalu akrab, jangan terlalu dekat. Walaupun Mbak Dini ini kelakuannya baik, itu ada maksudnya. Bilangin ke pacar kamu, hati-hati dengan orang ini. Nah, orang pintar ini juga menceritakan di sini tuh banyak makhluk tak kasat mata yang berdiam di area sekitar kontrakan gua bang. Jadi itu intinya tuh udah kayak pasar bang, penuh makhluk halus di situ. Penuturan dari orang pintar tersebut menceritakan kalau bahwa di kontrakan gua tuh isinya banyak bang. Pokoknya semua makhluk halus ada di situ. Mau yang bentuknya apapun ada pokoknya. Alhamdulillah gua nggak lihat, gua nggak pernah lihat. Amit-amit deh kalau gua sampai lihat gitu loh. Pacarnya si Ana kaget dong, tapi rasa penasarannya sudah terjawab. Kenapa di kontrakan ini selalu mencekam gitu bang. Dan si pacarnya Ana ini nggak sempat nanya kok bisa ada banyak banget makhluk kayak gitu, karena orang pintar itu lanjut melakukan ritual bang. Ritual untuk mengusir makhluk-makhluk halus di situ. Semua ritual sudah dilakukan. Alhamdulillahnya semua makhluk halus sudah pergi. Tapi ada satu makhluk halus yang nggak bisa diusir dari situ. Pokoknya mau gimana pun caranya tuh makhluk nggak bisa diusir bang. Bentuknya gue nggak dijelasin sih, tapi intinya tuh makhluk nggak bisa diusir dan dia punya maksud dan tujuan tertentu bang, makhluk itu di situ. Untuk lebih detailnya gue juga kurang paham sih kenapa makhluk itu bisa ada di situ. Nanti bersambung bang ke cerita gue nih, kenapa makhluk itu ada di situ. Orang pintar itu kembali menuturkan bahwa di gue sempat cerita tuh ada 3 kolam. Yang seperti kolam ikan tapi kering, nggak ada isinya. Ternyata bang, di balik kolam-kolam tersebut ternyata itu ada kuburan tua. 3-5 kuburan tua. Posisinya rata dengan tanah, dan gue nggak menyadari kalau itu kuburan. Selama ini ngontrak, gue nggak tahu kalau itu kuburan. Karena orang pintar tersebut berbicara seperti itu, gue juga yakin kalau itu kuburan. Karena posisinya itu ya emang serem kontrakannya setelah ada kejadian seperti itu. Nah, karena posisinya ini pacarnya Ana itu orang asli situ, dia inget bang, waktu dia kecil dulu, waktu bangunan itu belum ada, bentuknya masih tanah, dia flashback ke masa lalunya dulu waktu dia kecil. Dia ingat ternyata ini tempat orang-orang dewasa di zamannya dia kecil. Itu tuh tempat main jalangkung bang. Oke. Tempat main jalangkung ya gue nggak tahu tujuannya apa, entah iseng-iseng, entah mau mencari nomor togel segala macam, gue juga nggak tahu. Intinya itu tempat tanah kosong itu sebelum jadi bangunan itu, sebelum jadi kontrakan gue,
tempat itu tuh sering dibuat untuk hal-hal negatif seperti itu. Nah itu jadi menambah rasa yang gue alamin selama ini nih. Oh pantesan tuh kok kontrakan gue begini. Jadi ya mungkin karena efek masa lalu dari tanah tersebut bang. Kejadian yang pernah terjadi di masa lalu gitu bang. Jadi mungkin aura-aura negatif itu senang berada di lingkungan itu, walaupun sudah tidak ada lagi yang melakukan hal-hal aneh di situ seperti main jalangkung atau ritual-ritual apapun gitu. Dan orang pintar itu melanjutkan, di sini tuh banyak benda pusaka. Benda pusaka yang tidak bisa dilihat oleh mata orang normal bang. Jadi intinya benda pusaka dari dimensi lain gitu bang, di lokasi tanah kontrakan gue itu bang. Gue makin seru nih mendengar cerita ini gitu loh. Dan warga sekitar pun mengiyakan bang, kalau di lokasi itu emang sering dijadikan tempat seperti itu. Jadi warga-warga sekitar ini mulai terbuka bang dengan kejadian-kejadian yang masyarakat kontrakan alamin. Warga-warga juga udah mulai terbuka, dan warga-warga berceritalah kepada sisa-sisa penghuni kontrakan ini, 3 pintu ini. Warga juga mulai cerita, kok suasananya jadi beda, kok jadi sepi, kok kontrakan jadi mencekam gitu loh bang. Jadi warga tuh diam-diam ternyata ikut ngamatin gitu bang. Kok banyak yang pindah, kok suasananya sepi, ditambah lagi rumah induk tersebut tuh kosong. Rumah induk pemilik kontrakan tersebut kosong, gak ditempati, disewakan pun gak laku-laku. Ya karena harganya mahal atau gimana gue juga gak tahu lah. Dan lampu yang gue ceritain tadi, yang posisinya di pagar depan, itu lampu itu masih mati bang. Jadi berbulan-bulan itu mati terus, gak dibenerin, gak ada penanganan. Pokoknya intinya udah nyerah lah benerin lampu itu. Intinya lampu itu tetap mati bang. Jadi tiap malam itu kalau gue iseng lewat situ emang gelap. Dan gue kan udah nyaman di kontrakan baru nih, iseng-iseng gue kalau pulang dari toko gue lewat nih. Gue lewat selalu maghrib, gue iseng lewat situ, hawanya beda bang. Ternyata masih beda bang. Setelah keluar gang adem, tapi pas gue lewat situ panas. Di hari-hari berikutnya gue nyoba lewat lagi, panas, tetap panas lewat situ. Keluar gang adem. Aneh nih bener deh. Ini pasti ada apa-apanya ini. Udah nggak gue sangka lagi bang. Emang ternyata tuh yang begituan tuh banyak di situ. Nah pada suatu malam itu entah di hari apa, si Ana ini nelpon istri gue. Si Ana ini ngabarin. Istri gue tahu si Ana dikasih perabotan itu ya kan. Istri gue ikut senang, tapi istri gue nggak peduli juga gitu loh. Itu rezeki lu gitu loh ya kan. Jadi si Ana ini cerita ke istri gue, dia ngabarin kakaknya yang di kampung, ngabarin berbagi kebahagiaan lah bang. Dia ngabarin kakaknya, bilang gue dikasih perabotan banyak nih dari tetangga gue. Banyak banget perabotannya, pokoknya satu isi rumah tuh dikasih semua. Nah kakaknya Ana ini kebetulan punya kelebihan bang, dia bisa ngeliat-liat yang begituan lah ya kan. Nah kakaknya ini curiga, kenapa kok ada di zaman seperti ini ada orang sebaik itu, apalagi kondisi lagi pandemi seperti ini bang. Gak ada orang mau ngasih gratisan seperti itu bang. Gak mungkin lah. Yang ada malah barang-barang dijualin kan untuk menyambung hidup kan. Tapi ini dengan sangat gampangnya, spontan dikasih semua tuh perabotan Mbak Dini ke si Ana. Kakaknya penasaran apa aja yang dikasih, fotoin dong tolong katanya gitu. Ya udah si Ana fotoin tuh semua barang-barang yang dikasih, dikirimin ke kakaknya. Nah setelah dikirim, kakaknya langsung nelpon tuh bang. Habis pokoknya selang berapa menit mungkin kakaknya lihat dulu kali ya perabotan apa yang dikasih gitu ya. Mau pikiran si Ana sih, kakak gue kepo nih, pengen tahu nih apa aja yang dikasih ya kan. Nelpon kesel bang nadanya bang. Sekarang juga lu buang tuh barang-barang semuanya. Pokoknya buang, gue gak mau tahu. Ya Ana ngotot dong, kenapa gue harus buang? Lu ngiri sama gue katanya gitu ya kan. Gue gak ngiri sama lu, pokoknya lu buang. Gue gak mau barang itu, gue gak akan minta barang itu. Ini demi keselamatan lu, pokoknya buang gitu. Kakaknya intinya di pembicaraan via telepon itu ngotot suruh buang barang-barang itu. Ya si Ana kan bingung, ini kenapa kok kakak gue jadi begini, kok minta dibuang-buangin gitu loh.
Jadi di telepon itu si Ana bicara seperti itu sama istri gua. Kakak gua nih minta buang-buangin barangnya yang si Mbak Dini kasih. Nah, di tengah pembicaraan Ana dan istri gua, si Ana itu motong pembicaraan langsung bilang, "Mbak, sebentar Mbak." Si Ana bilang seperti itu ke istri gua. "Gue nyium bau kemenyan Mbak," katanya. Suaminya Mbak Dini itu dijadikan tumbal pesugihan.